Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga. Sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal yang sepele. Misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak juga sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh situasi yang sering menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Sahabat sekalian, situasi pertama yang akan menjadi sumber konflik dalam rumah tangga itu adalah pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu prinsip di dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan atau disebutkan bahwa mereka istri adalah pakaian atau pelindung bagi suami, bagi kalian, bagi suami. Dan kalian suami adalah pakaian atau pelindung bagi mereka istri. Bukan hanya istri yang wajib memenuhi kebutuhan suami, suami pun wajib memenuhi kebutuhan istri. Sahabat sekalian, dalam perkawinan kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik. Kebutuhan fisik dan non-fisik ini keduanya sama-sama penting. Kebutuhan fisik misalnya adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan ekonomi atau finansial, serta kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan fisik. Sedangkan kebutuhan non-fisik adalah kasih sayang, perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kedekatan antara pasangan suami dan istri. Nah, bila salah satu atau beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu memiliki kesepahaman untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya masing-masing. Itu situasi kondisi yang bisa menjadi sumber konflik yang pertama, itu pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, situasi yang kedua yang menjadi sumber konflik dalam keluarga atau dalam rumah tangga adalah situasi di mana hubungan yang tidak setara. Nah, salah satu kondisi yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga adalah hubungan yang tidak setara antara suami dan istri. Ya, ada persepsi yang masih hidup di dalam masyarakat bahwa perempuan dalam banyak situasi tidaklah setara dengan laki-laki. Ketaatan perempuan terhadap suami adalah mutlak. Di surga istri tergantung dari ridho suami. Izin suami bagi seorang istri adalah mutlak. Dalam situasi ini perlu dipahami bahwa di bumi ini perempuan juga makhluk Allah yang memiliki status khalifah di muka bumi. Khalifah fil ard. Perempuan juga memiliki kewajiban beribadah dan memiliki kewajiban yang sama karena juga diciptakan dari jiwa yang sama, min nafsi wahidah. Nah, di hari akhir Allah akan memperhitungkan ketakwaan hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan dalam konteks laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, kepemimpinan ini memiliki syarat lanjutan, yaitu
memiliki keutamaan dan kemampuan memberikan nafkah. Nah, begitu juga di dalam konteks keluarga, ibarat sepasang sepatu, keduanya akan berfungsi optimal dan harmoni jika keduanya ada. Keduanya sama pentingnya. Kadangkala sepatu sebelah kiri di depan, kadang di belakang, dan sebaliknya. Itulah peran di dalam keluarga yang saling melengkapi. Peran dan tugas di dalam keluarga dapat disepakati bersama dengan konsep saling membantu dan berbagi. Sahabat sekalian, konsep saling yang bermakna kesetaraan dalam praktek kehidupan keluarga akan sangat bermanfaat untuk menjaga hubungan suami istri. Masing-masing pasangan bertanggung jawab agar perilaku mereka menimbulkan respon positif pasangannya. Di antaranya dengan tidak merendahkan pasangan, saling menghormati, dan menempatkannya setara dengan kita. Itulah situasi yang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga yang kedua. Selanjutnya, sumber konflik yang ketiga yang sering terjadi dalam rumah tangga atau keluarga adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya adalah salah satu sumber konflik yang sering terjadi di masyarakat. Budaya menyangkut bahasa, tata cara adat, cara berpakaian, makan, dan kebiasaan. Pasangan bisa jadi berasal dari dua budaya yang berbeda dan suku yang berbeda yang dapat menimbulkan penerimaan atau persepsi yang berbeda. Perbedaan budaya yang dipraktekkan dalam sebuah keluarga baru tentu membutuhkan penyesuaian. Budaya yang dipraktekkan oleh suami di keluarga barunya yang biasa ia lakukan di rumah orang tuanya belum tentu diterima secara baik-baik begitu saja oleh pasangannya. Dan sebaliknya, proses adaptasi budaya dan kebiasaan membutuhkan waktu dan cara penyikapan. Pasangan suami istri perlu menjaga keseimbangan antara keberanian dan tenggang rasa, yakni keberanian untuk menyampaikan pendapat dan tentang kebiasaan yang diharapkan dan tenggang rasa terhadap kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, tidak ada pihak yang menang sendiri. Itu situasi yang ketiga yang bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya, situasi yang keempat yang bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga atau keluarga adalah peran dan tanggung jawab. Pasangan yang baru menikah mengalami perubahan peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab ini dalam keluarga bersifat dinamis. Ini bersifat dinamis. Perubahan situasi di dalam rumah semestinya juga diikuti dengan perubahan peran dan tanggung jawab pasangan. Komunikasi dan keterbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggung jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi. Seringkali pasangan suami dan istri saling mengira dan berharap bahwa pasangan akan mengerti kebutuhannya tanpa diberi tahu. Begitu juga pasangan mengira bahwa karena tidak ada permintaan, maka ia merasa bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Nah, padahal perubahan keluarga mensyaratkan komunikasi terus-menerus
agar kehidupan keluarga berjalan normal. Itulah situasi yang keempat yang bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Semoga dengan penjelasan ini kita semakin paham situasi apa saja yang bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.